Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Arfanti Putri dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan membahas tentang modul pembelajaran yaitu memanajemen media elektronik. Saya mengambil pembelajaran yaitu memanajemen media televisi. Yang pertama yaitu tentang sejarah. Lisan atau verbal dan bahasa tubuh adalah media pertama yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai mengenali lambang-lambang seperti gambar, huruf, maupun angka. Untuk menyampaikan informasi, sejak itulah media tulis atau cetak yang dikembangkan untuk khalayak umum dan dapat disimpan lebih lama. Akta diurna dan akta senata yakni adalah cikal bakal adanya penyebaran informasi melalui media tulis dan berkembang menjadi media cetak. Pada tahun 1423 ditemukanlah alat cetak pembuat kertas dan hingga saat ini sudah menggunakan teknologi yang tinggi termasuk melalui sinyal satelit. Sehingga ratusan informasi dapat dicetak hanya dalam waktu beberapa menit. Pada tahun 1884, Paul Nickpaun menemukan alat sebagai peletak dasar utama teknologi pertelevisian atau televisi elektris. Selanjutnya ada latar belakang era pertelevisian Indonesia. Era pertelevisian diawali saat siaran pertama kali yang ditayangkan oleh TVRI, yakni Televisi Republik Indonesia. Merupakan stasiun pemerintahan pada era 1962. Tepat pada proklamasi 17 Agustus 1945 mengawali dengan siaran percobaannya yakni peringatan HUT, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17, dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI sah mengudara dengan cara mensiarkan langsung pembukaan pesta olahraga Asian Games yang keempat di Stasiun Gelora Bung Karno. Menteri Penerangan memberikan SK agar menyiapkan proyek televisi dengan tahapan. Yang pertama yaitu membangun studio lokasi Akpen di Senayan. Yang kedua, membangun 2 pemancar berkekuatan 100 watt dan 10 kW dengan tower 80 meter. Yang ketiga, mempersiapkan organisasi, penggela, dan softwarenya. Selanjutnya ada tentang perkembangan televisi di Indonesia. Pada tahun 1964, mulai merintis pembangunan stasiun daerah dimulai dengan TVRI Yogyakarta, TVRI Medan, Surabaya, Makassar, Manado, Denpasar, dan Balikpapan. Pada tahun 1974, TVRI dipindahkan menjadi salah satu bagian dari Tata Kerja Departemen, di bawah oleh Direktur Jenderal Radio dan TV Film Departemen Penerangan Republik Indonesia. Pada tahun 1975, TVRI memiliki peran ganda, yakni menjadi Yayasan Televisi RI dan Direktorat Televisi. Dan di tahun 1977, dibentuk stasiun perwakilan TVRI daerah di 12 ibu kota. Dan pada tahun 1989, pemerintah memberikan peluang untuk TV swasta mendirikan stasiun. Lahirlah Raja Wali Citra Televisi Indonesia yaitu RCTI dan harus menggunakan alat bantu yaitu decoder. Yang berikutnya ialah Surya Citra Televisi yaitu SCTV pada tahun 1990. Selanjutnya berkembang stasiun televisi swasta amat pesat, antara lain ada TPI, Indosiar, Antv, Metro TV, Trans TV, Trans 7, Global TV, TV One, DAA, ITV, TV Channel, JAK TV, JTV, dan lain-lain. Belum lagi stasiun global dari berbagai negara, yaitu ada CNN, Star TV, NHK, NBC, Cartoon Network. Mulailah stasiun TVRI memudar dikarenakan ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tentang stasiun swasta yang memiliki izin periklanan, sedangkan TVRI 13 tahun setelah mengudara. Selanjutnya ada stasiun swasta lebih berorientasi pada keuntungan finansial dan mengikuti selera masyarakat. Yang 3 yaitu stasiun swasta dikelola dengan SDM yang profesional.
Inilah 3 penyebab rating TVRI terus menurun secara signifikan. Dan di tahun 2002, TVRI dijadikan stasiun hukum pemilik pemerintah. Selanjutnya ada peran televisi. Televisi saat ini menjelma menjadi media paling efektif dari arus globalisasi. Tidak hanya dengan bidang informasi, akan tetapi dari bidang pendidikan, hiburan, olahraga, gaya hidup, politik, ideologi, aktivitas sosial, bisnis, bahkan ekonomi. Dan TV menjadi faktor paling berpengaruh dalam hal gaya hidup bahkan kepribadian dan budaya masyarakat yang luas. Apabila pemerintah bersama memiliki media bekerja sama dengan konstruktif untuk sama-sama memiliki visi dan misi yang seimbang antar televisi sebagai profit center namun juga sebagai agen pembangun dan akan tercipta menguntungkan semua pihak. Yang selanjutnya ada memanajemen perusahaan media televisi. Yang pertama yaitu definisi manajemen. Memanajemen sebagian kata benda yaitu dewan direksi dan para manajer yang bertanggung jawab dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan atau proses kegiatan yaitu pengelola organisasi. Selanjutnya harus ada tujuan sebagai hasil yang akan dicapai melalui upaya bersama yang sangat beruntung dengan visi misi organisasi bersangkutan. Manajemen bersifat umum, jadi arti, tugas pokok, kegiatan utama dan fungsi sama antara organisasi satu dengan yang lainnya. Hanya ada hal yang berbeda, yakni tentang tujuan yang berhendak dicapai, budaya dan modal kerja atau strategi. Selanjutnya ada konsep persaingan di era persaingan global saat ini ialah yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Yang kedua, menerapkan konsep kesetaraan, imbal jasa, hukuman yang jelas dan adil bagi karyawan. Selanjutnya itu menjalankan program pengembangan secara elektif. Yang selanjutnya ada berorientasi pada dasar masyarakat. Selanjutnya hanya memperkerjakan profesional. Dan yang terakhir, kultur organisasi bersifat dinamis. Selanjutnya ada kegiatan utama memanajemen. Yang pertama yaitu planning, yaitu tugas yang merencanakan tentang apa target yang harus dicapai. Selanjutnya ada organizing, yaitu mengoptimalkan berbagai sumber daya dan aset yang dimiliki. Man, money, machine, building, dan teknologi. Selanjutnya ada staffing, yaitu penyeleksian staff atau SDM sesuai dengan kualifikasi dan kualitas. Selanjutnya ada actuating yang memberikan dorongan atau motivasi secara altruisme kepada karyawan. Directing memiliki pengarahan kepada karyawan, partner usaha, rekan dalam menjalankan tugasnya. Controlling yaitu mengawasi atau memastikan karyawan dalam tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada evaluating yaitu mengevaluasi atau membandingkan antara hasil dengan hasil yang direncanakan. Selanjutnya ada tugas pokok atau tanggung jawab manajemen, yakni menentukan dan melakukan segala strategi, taktik, dan upaya yang sah atau tidak melanggar moral, etika, dan pengaturan yang berlaku untuk mencapai tujuan visi dan misi dan organisasi melalui optimalisasi pendayagunaan semua aset organisasi dan kemampuan karyawan organisasi. Selanjutnya ada fungsi-fungsi memanajemen. Yang pertama yaitu memanajemen divisi SDM. Itu ada membuat rencana SDM, perekrutan, penyeleksian, dan mempertahankan karyawan sesuai jumlah dan kualitas. Ada pula membuat sistem pengajian tunjangan yang bersifat adil sesuai kemampuan organisasi. Yang selanjutnya ada mengkoordinasi pelaksanaan penilaian karyawan. Yang selanjutnya menyelenggarakan dan merencanakan program-program pelatihan dan pengembangan, menyelenggarakan program kesehatan dan menjalankan program dan yang untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Ada juga memanajemen divisi pemasaran tugas, yaitu ada merencanakan konsep dan spesifikasi produk, membuat kebijakan harga, membuat rencana distribusi, membuat rencana iklan. Ada pun manajemen divisi produk, yaitu tugasnya membuat rencana dan jadwal produksi, menyiapkan bahan baku dan peralatan produksi, memproduksi produk dan jasa sesuai dengan konsep. Selanjutnya ada manajemen divisi keuangan, yaitu tugasnya membuat perencanaan modal
keadaan investasi, membuat perencanaan anggaran, membuat sumber-sumber dana, mengoptimalkan penggunaan dan penempatan dana, dan melakukan pekerjaan akuntansi dan membuat laporan rugi dan laba. Baik, itu saja pembahasan tentang materi memanajemen media elektronik, yakni tentang memanajemen pertelevisian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.